Di Quran tuh nggak pernah ada kata-kata Nabi Adam tuh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Adam itu bukan sosok gitu, Mas. Bukan sosok. Tapi kesadaran. 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 Jadi kalau kita mau bicara konteks Adam, Adam itu adalah penyatuan ruh dengan jasad. Ya kita ini Adam sebenarnya. Oke. Yang dikasih hawa nafsu gitu. Kalau kita bicara tentang Islam, pemaknaan arti Islam itu adalah seseorang yang berserah total kepada Allah gitu. Oke. Berarti kalau berserah total kepada Allah, Allah ini adalah sang realitas hidup. Orang yang bisa menerima hidupnya, itulah yang disebut Islam sebenarnya. Karena ini wujud dari sholat adalah saya melakukan yang namanya ketakwaan gitu. Nah, dalam konteks yang sempit, terkadang hanya dilihat bahwa sholat itu hanya sesuatu gerakan. Makanya Mas, maaf banget ya, banyak orang tua yang cuma nanya ke anaknya, nah udah sholat belum? Tapi lupa nanya outputnya. Jarang yang nanya, nah hari ini udah berbuat baik apa? Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam. Iya. Makasih Mas Hendra. Terima kasih banyak. Oke, jadi gini Kang Abu, saya itu sejak kenal Kang Abu baru sadar bahwa ternyata orang Islam juga bisa disebut kafir gitu. Tak pikir dulu itu yang disebut kafir itu yang non Muslim aja gitu. Ya. Saya ingin ini menjadi sesuatu yang terus saya kampanyekan supaya kemudian kita tidak merasa paling benar sendiri gitu. Ya. Itu dasarnya apa sih Kang Abu terkait dengan kafir tadi? Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan sehat untuk kita semua. Terima kasih Mas Hendra dan pemirsa Ngaji Roso. Semoga tetap semangat untuk belajar. Selalu, saya disclaimer dulu biasa ya Mas Hendra, bahwa saya bicara di sini pertama bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan untuk meyakinkan sesuatu gitu. Dan yang paling penting jangan percaya omongan saya gitu. Karena yang terpenting apa yang dialirkan, direnungkan, dikunyah, dan dijadikan sebagai sebuah pengalaman gitu. Dan ini hanya menambah puzzle-puzzle pengetahuan, karena satu poin yang selalu jadi spirit saya itu adalah semua guru dan semua murid, kita semua adalah belajar gitu ya. Oke. Berbicara tentang Islam gitu ya, kalau kita kembali ke Quran, Mas, di surat 4 ayat 125 itu ada kata-kata gini, Waman ahsanudina miman aslama. Dan siapakah yang lebih baik gitu ya, kesadaran atau agamanya atau dinnya, aslama. Aslam itu artinya dia berserah total gitu Mas. Nah jadi kalau kita bicara tentang Islam, pemaknaan arti Islam itu adalah seseorang yang berserah total kepada Allah gitu. Oke. Berarti kalau berserah total kepada Allah, Allah ini adalah sang realitas hidup. Orang yang bisa menerima hidupnya, itulah yang disebut Islam sebenarnya. Itu satu. Nah cuman kalau sekarang jadi ada kata-kata Islam dan non-Islam, itu kan dari Islam secara esensial yang udah turun menjadi Islam secara identitas gitu loh Mas. Gitu. Nah jadi kita harus ngerti dulu tentang apa itu Islam. Islam itu adalah siapapun yang berserah total kepada realitas yang menerima hidup gitu. Nah, berarti ketika saya menolak kehidupan, berarti saya tertutup dari realitas gitu Mas Hendra. Tertutup itu bahasa Arabnya tuh kafir gitu. Makanya kan kalau di Quran tuh kafir itu sebetulnya petani Mas Hendra. Petani. Seseorang yang menutupi tanah. Iya. Jadi tercover gitu. Dan ada cerita itu gitu. Nah artinya kita lepasin dulu stigma-stigma tentang di luar Islam apa dan lain. Tapi dari kata dulu bahwa kafir adalah tertutup. Itu dulu aja. Jadi kalau saya tertutup dari realitas, saya tertutup dari kasih sayang, saya tertutup dari sesuatu yang kebenaran, itu adalah saya tercover dari itu gitu. Jadi untuk mengawali diskusi ini, kita ngerti dulu bahwa Islam secara esensi itu nggak ada kaitannya sama identitas saya berKTP Islam. Gitu Mas. Contoh sederhana.
Kalau kita dalam tradisi Islam kan ada sholat, Mas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini banyak orang yang mengatakan bismillah, tapi tidak menjadi bismillah, Mas. Betul nggak? Iya, iya. Dia bunyi basmalah, tapi tidak berbasmalah gitu. Bahwa atas namamu ya Allah, dengan Tidak mengalami basmalah. tidak mengalami basmalah. Kan bismillah itu bukan untuk diucapkan, Mas. Tapi untuk dialami gitu. Iya. Makanya kalau kita baca memperingati, kita tuh kebanyakan memperingati tapi tidak mengalami gitu. Benar nggak? Memperingati nuzulul Quran, memperingati Lailatul Qadar, Iya, iya. diperingati terus gitu, tapi nggak dialamin gitu. Sehingga ketika tidak mengalami, tidak menjadi gitu. Nah artinya orang yang berbasmalah adalah orang yang penuh dengan welas asih. Sesederhana Mas Hendra, kalau saya kehilangan welas asih dalam keseharian, ya saya lagi jadi orang kafir dong. Karena yang menguasai diri saya adalah ego saya gitu. Yang menguasai saya adalah keinginan saya gitu. Nah jadi maaf ya, orang yang KTP-nya Islam bisa banget jadi orang kafir. Pun sebaliknya. Orang Nasrani sebenarnya dia sangat Islam. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena Nasrani itu juga bukan terletak pada identitasnya. Gitu loh Mas. Nah jadi kita harus ngerti dulu bahwa kondisi kafir atau tidak kafir itu tidak ditentukan dari identitasnya apa. Makanya di 226768 Quran, misalkan di 22 ayat 17 Quran, bahwa katakanlah Allah tuh berfirman bahwa mau kamu Nasrani, Yahudi, Majusi, sampai musyrik sekalipun, penilaiannya hanya milikku gitu. Jadi kita nggak bisa judgment bahwa ini orang kafir atau enggak gitu. Dalam konteks ketika kafir itu tertutup dari kasih sayang Tuhan, sederhana gitu aja Mas. Jadi sekarang maaf ya, saya rajin sholat Mas. Iya, iya, iya. Rajin puasa, rajin umroh, tapi pelit. Kafir lah saya gitu loh. Iya. Tapi saya ngejelekin orang gitu, merendahkan orang gitu. Berarti saya lagi tertutup dari kasih sayang Allah gitu. Nah, itulah konteks yang namanya adalah kafir. Nah, artinya apa? Kita tuh antara kafir dan beriman tuh on and off loh, Mas. Bangun tidur lagi happy, oke. Tapi begitu nerima berita jadi kesel, jadi marah, kafir. Makanya disebut kolaba kan, Mas. Kolaba tuh berbolak-balik tuh. Bolak-balik, bolak-balik. Makanya checkpointnya sehari 5 kali. Zuhur, dari mulai subuh, zuhur, dan seterusnya. Itu kan untuk ngecek nih. Dari subuh ke zuhur lebih banyak kafirnya atau berimannya ya, gitu. Iya dong. Karena kekafiran itu terjadi dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita posting kalau sekarang, langkah. Itu kan waktu wudhu dicek. Dicek ketika, oh jangan-jangan dari subuh ke zuhur lebih banyak tercovernya nih aku dari kasih sayang Tuhan, dari kasih sayang Allah gitu. Nah itu nanti bergulir terus gitu. Nah jadi nggak bisa sekarang kita ngomong bahwa di luar Islam itu kafir. Sebenarnya nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Karena orang yang mengkafirkan orang pasti kafir kuadrat, Mas. Gitu. Kafir kuadrat. Intinya gitu. Minimal ini mampu mengedukasi kita semuanya supaya kemudian kita tidak ya sedikit-sedikit mengkafir-kafirkan orang gitu. Betul. Kan. Tadi point of view-nya adalah bahwa kemudian kita bisa mengalami kafir itu karena kafir itu bisa on off gitu. Ya. Dan pertanyaan saya selanjutnya, mengalami kafir yang on off itu berlaku bagi Habib nggak sih kira-kira? Habib dalam konteks Ya kan banyak di Indonesia tuh Habib ini, Habib itu juga bisa mengalami kafir nggak sih kira-kira? gini Mas Hendra, tidak ada kalimat di Quran Allah itu tidak ada dalam konteks garis keturunan. Oke. Gitu. Tapi Allah itu ada dalam garis ketakwaan, Mas. Iya loh, nggak ada loh di Quran. Aku beserta orang yang berketurunan A. Nggak ada loh, Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau kita bicara, maaf ya, ini kita bicara esensial gitu ya. Iya. Kalau kita bicara tentang Habib adalah keturunan siapa, ya mohon maaf ya, orang tuanya mungkin soleh, kan anaknya belum tentu. Loh, Nabi Nuh kan begitu ya? Betul. Anaknya begitu gitu. Sehingga tidak menjamin ketika dia keturunan Nabi, bahkan sifatnya seperti Nabi gitu. Belum tentu gitu. Belum tentu. Belum tentu. Jadi urusan kafir atau beriman nggak ada kaitannya mau keturunan siapa. Selama itu yang namanya manusia pasti punya potensi untuk kafir dan beriman. Karena dia ada nafs gitu kira-kira. Okay. Gitu. Jadi kalau sekarang berbicara bahwa aku garis keturunan A dan aku pasti aman terhadap kekafiran, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena konteksnya adalah kita diberikan nafs yang pasti berbolak-balik gitu Mas Hendra. Orang serendah hatinya seorang nabi aja di surat 18 ayat 110 ngomong gini kok, aku ini manusia biasa kayak kamu. Ya gimana Mas? Aku ini biasa kayak kamu gitu. Sehingga menyadari bahwa ketika seseorang masih punya nafs, masih punya keinginan, itu keinginan untuk memilih di 12 ayat 53 Quran adalah keinginan yang menjauh dari Allah, itu pasti akan selalu ada gitu.
Nah, jadi balik ke pertanyaan Mas Hendra bahwa apakah Habib atau garis keturunan yang lain, apapun itu ya, mau keturunan raja, rajanya bisa bijaksana, anaknya belum tentu. Mau anaknya presiden, presidennya bijaksana, anaknya belum tentu gitu. Sehingga garis keturunan tidak menentukan kualitas di hadapan Tuhan gitu, Mas. Oke. Nggak ada kaitannya. Karena sekali lagi, di 1628, Allah beserta orang yang takwa dan berbuat baik. Jadi Allah itu bermain di level garis ketakwaan, bukan garis keturunan. Wah, mantap. Gitu, Viral Mas. ya teman-teman ini. Jadi bukan berarti, oh saya ini keturunan siapa, aku aman. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena keamanan tidak ditentukan sama faktor eksternal. Itulah kenapa keadilan hidup bahwa jangan kembali ke Tuhan, itu nggak bisa diwakilkan, Mas. Nggak bisa begitu ditanya, aku tuh anaknya siapa? Nggak bisa. Orang matinya beda, gitu. Karena semua akan mempertanggungjawabkan perilakunya masing-masing, semua akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukannya sendiri-sendiri, gitu, Mas. Itu sih. Tapi kalau kita melihat realitas sosial ya, ketika kemudian melihat garis keturunan khususnya di Indonesia sendiri lah ya, orang langsung taklid banget gitu ya. Setiap apapun yang diminta selalu dikerjakan gitu. Sumber dari taklid itu kira-kira apa sih, Kang Abu? Gitu? Gini, sumber dari taklid itu kalau kita pakai bahasa kita sebut sebagai figur otoritas, Mas Hendra. Oke. Kan kalau kita bicara realitas itu ada dua. Realitas subjektif dan objektif. Oke. Ketika saya lahir, langsung diinstal bahwa figur otoritas ini yang paling terbaik. Mau nggak mau, suka nggak suka, saya akan percaya sama figur otoritas ini. Kita nggak usah jauh-jauh taklid ke siapa-siapa. Yeah. Secara otomatis anak akan taklid sama ibu bapaknya. Iya, benar. Betul ya? Betul. Meskipun ibu bapaknya belum tentu benar. Makanya sorry ya Mas Hendra, di kitab suci nggak ada kalimat ikutilah ibu bapakmu, nggak ada. Tapi berbuat baiklah sama ibu bapakmu. Oh iya. Karena ibu bapak belum tentu ngajak ke Tuhan. Belum tentu gitu. Nah, sehingga sumber ketaklidan itu datang dari mana? Datang dari keyakinan. Keyakinan yang diinstalkan kepada kita bahwa ini adalah seorang figur otoritas gitu intinya. Nah, jadi itulah kenapa kalau kita bicara dalam konteks apapun, kenapa ada tata fakarun gitu loh Mas Hendra. Harus menggunakan akal. Iya. Kan bukan diikutin sosoknya kan sebenarnya kan. Tetapi bagaimana kita bisa menyadari bahwa apapun yang disampaikan ke kita menggunakan nalar kritis kita dan dilakukannya bukan karena ikut-ikutan gitu. Nah, jadi sistem ketaklidan ini satu udah menjadi sebuah struktur sosial bahwa ini dituakan gitu. Ini ya dalam tanda petik menjadi sebuah guru lah gitu ya misalnya. Tetapi pada dasarnya bahwa siapapun yang dituakan, siapapun yang menjadi guru apapun itu kan kembali kepada diri kita gitu Mas. Nah, jadi kembali bahwa pentaklidan itu memang menjadi struktur sosial yang kita menyikapinya penting untuk menggunakan tata fakarun tadi gitu. Untuk berakal gitulah kira-kira. Iya. Jadi paling tidak setelah mendengar perspektif ini, kita bisa memilah dan memilih gitu ya. Artinya ketika kemudian ada kan Habib tertentu gitu di Indonesia yang sedikit-sedikit marah-marah sambil bawa pedang gitu kan. Iya. Tapi gitu itu pengikutnya seolah-olah nalar kritisnya seolah-olah tumpul atau gimana gitu. Nah, bagaimana Kang supaya kemudian kita itu merasa sama gitu loh. Semua apapun kamu keturunan siapa gitu. Ini miris banget Miris gitu, kita banget. lihat gimana tuh Kang. Tapi ya itulah masyarakat kita yang IQ-nya rata-rata 78,4 Mas. Kalau fakta ya? Iya. Kan aku udah pernah cerita ya, 75 tuh udah idiot lah Mas. Iya. Ini kita cuma 78 gitu. Dan ini menjadi rata-rata gitu. Sehingga mudah sekali sekarang dalam tanda petik menggaungkan sesuatu dengan sebuah persona figur otoritas yang tidak menggunakan nalar kritis gitu. Nah, inilah PR kita untuk melakukan pendidikan kan di situ sebenarnya. Gitu kira-kira. Sehingga ketika sekarang mentang-mentang udah bawa nama-nama keturunan gitu, Iya. pakaiannya udah oke, itu udah langsung gini gitu orang. Kita nggak tahu dan nggak ngecek ini arahnya mau kemana gitu. Kan itu udah nggak menggunakan critical thinking gitu. Yang penting aku mengikuti garis keturunan ini dengan keyakinanku selesai gitu. Makanya penting banget sekali lagi untuk menggunakan, gini Mas, kenapa sih Quran tuh nggak pernah bosan-bosan gunakanlah akalmu, gunakanlah akalmu, gunakanlah akalmu. Karena kita tidak didesain untuk ngikutin figur otoritas kan. Mereka hanya jembatan untuk membuka kesadaran ke dalam diri kita gitu. Nah, jadi ya balik lagi tuh, yang kemarin kan saya pernah ditanya tuh sama Mbak Ditya, ada orang ngaku jadi nabi lah, ada pengikutnya. Yang bego tuh pengikutnya sebenarnya. Kenapa mau ngikutin gitu loh.
dalam tanda petik, karena dalam konteks bahwa mengikuti atau tidak kan dalam tanda petik ya, itu adalah bagian dari diri kita gitu. Tetapi yang namanya keyakinan kan nggak bisa diatur gitu loh Mas. Saya meyakini, ya udah, karena dia udah punya keyakinan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah apakah keyakinan ini berdasarkan sesuatu yang disebut dengan nalar kritis gitu Mas. Itu sih poinnya. Oke. Nah, IQ yang rendah tadi kan itu salah satu akar ya kenapa kemudian bertaklid terhadap hal-hal seperti itu. Itu kan akarnya kalau saya lihat tetap pendidikan berkontribusi sangat sangat besar terhadap output kualitas masyarakat kita gitu. Saya pengen dengar langsung kegelisahan Kang Abu terhadap potret pendidikan di Indonesia dan gagasan-gagasan besarnya masuk ke dalam planningnya ke depan akan seperti apa, Kang? Gini Mas Hendra menyadari nggak bahwa kita itu diseragamkan, Mas? Oh, pastilah. Iya kan? Maaf ya, tidak adil kalau antara monyet sama ikan ujiannya naik pohon, Mas. Iyalah. Kan itu selalu diulang-ulang gitu ya. Itu yang bodoh yang uji itu. Bodoh yang uji gitu. Tapi ya karena udah jadi sistem ya udah aja sih gitu kira-kira. Nah, sehingga pendidikan kita itu tidak berdasarkan passion, Mas. Aduh Mas Hendra, kalau kita ngelihat ya, orang anak-anak Indonesia tuh yang brilian tuh banyak banget gitu. Tapi nggak punya wadah masalahnya. Karena diseragamkan tadi gitu. Jadi kita ini akan menyangka bahwa orang yang hebat itu yang matematikanya 9. Orang tua tuh sekarang kalau anaknya matematikanya 6, 5 tuh stres. Yes, betul. Meskipun nilai olahraganya 9 dan lupa bahwa jangan-jangan si anaknya ini emang passionnya di olahraga gitu. Nah, jadi singkat cerita ngomongin pendidikan tuh panjang banget Mas gitu ya. Dan saya memang bergelut di situ gitu. Singkat cerita adalah pendidikan di kita ini tidak mengikuti atau tidak membawa kepada passion. Dan maaf banget, satu, terlalu banyak hafalan. Jadi menghafal nih. Saya sering ngobrol sama dosen-dosen, teman-teman dosen yang ngajar gitu. Sekarang tuh untuk memicu anak-anak kuliah aja Mas, kita ngomongin kuliah, untuk memicu critical thinking-nya, itu susah banget gitu. Karena mereka senangnya meniru sesuatu yang udah pasti, dan dia menghafal gitu. Untuk creating something out of the box itu, waduh, itu perlu dipecutnya luar biasa gitu Mas. Nah, artinya, ya hafalan lah, terus kita sulit untuk literasi Mas. Kita tahu, masyarakat kita literasinya nggak gitu oke gitu ya. Makanya hoax berulang-ulang gitu, nggak dibaca detail. Itu kan hal-hal sederhana sih sebenarnya Mas. Nah jadi saya rasa pengembalian pendidikan kepada passion itu sangat penting gitu. Untuk tahu bahwa passionku ini apa, kemampuanku ini apa. Jadi menghilangkan keseragaman tetapi memunculkan dalam konteks di mana apa sih kapabilitas diri yang perlu diasah dan perlu digali untuk menjadi sesuatu gitu Mas. Itu sih poin yang paling penting. Dan ya balik lagi sih, kita tuh hafalan sih Mas. Hafalan. Jadi hafalan tuh ya kita tahu ya, ujian hafalan gitu. Ya kayak ya yang paling lucu lagi bahwa nilai agama seseorang yang 9 itu jadi soleh gitu. Karena hafalannya gitu Mas Hendra. Itu tuh yang menarik gitu. Itu sih singkat ceritanya bahwa kita tidak dikembangkan dalam bentuk yang namanya critical thinking untuk menemukan passion gitu. Dan aduh gimana ya ceritanya ya. Kita memang didesain untuk memenuhi industri sih Mas. Industri ya. Industri. Makanya pertanyaannya selalu selesai kuliah kerja di mana? Iya. Bukan creating apa gitu. Pengen bikin apa kamu nanti? Enggak gitu. Kerja di mana? Berarti memang udah didesain kita untuk menjadi budak korporat gitu misalnya. Didesain untuk menjadi dalam tanda petik ya, untuk jadi ya pegawai industri lah gitu loh Mas. Iya, paham. Intinya kurang lebih begitu gitu. Nah, jadi saya rasa banyak yang penting untuk dirombak dalam sistem pendidikan ini gitu, kembali kepada based on passion. Itu sih yang paling penting. Talenta. Dan itu ujung tombaknya adalah di pundak para guru. Tuh. Kayaknya aku sekarang lagi benar-benar sangat ya sedikit cerita Mas, aku lagi buat sesuatu lah ya yang berkaitan dengan guru-guru gitu. Karena saya rasa sekarang yang perlu ditarget ini adalah anak-anak yang usianya 0 sampai 7, Mas. Karena 0 sampai 7 ini adalah golden age di mana instalannya oke di 0 sampai 7. Waduh, itu saya rasa penting banget. Karena gini, Mas. Sekarang tuh saya sebut sebagai laundry system pendidikan. Jadi banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang depannya al mahal. Dianggap kalau depannya udah al tuh oke gitu Mas. Betul. Dianggap bahwa anak itu kayak baju kusut dimasukin ke laundry sekolah, harapannya pulang itu udah rapih Mas.
Dan kalau muridnya atau anak didiknya atau anaknya itu masih kusut, datang ke sekolah yang dimarahin gurunya. Padahal pendidikan terbaik ada di rumah lebih dari 80%. Maka ibu ini madrasah dari apapun itu gitu. Makanya program yang terbaik itu adalah guru dan orang tua sih sebenarnya. Nah, jadi konektivitasnya bahwa ya ini nih program-program sama guru dan orang tua untuk ya ini nih 07 ini nih Mas. Ini yang krusial banget untuk next generation lebih baik gitu intinya. Kira-kira gitu sih Mas. Mem-VVIP-kan guru kayaknya menjadi pilihan yang sangat urgent deh. Aduh, urgent Mas. Iya kan? Urgent banget. Bagaimana kemudian dia bisa memikirkan nasibnya anaknya banyak orang kalau kemudian mikir ekonominya dia sendiri aja gitu misalnya kan yang belum PNS, belum sertifikasi gitu kan. Itu kompleks banget. Mas, sorry ya. Nunggu Kang Abu jadi menteri mungkin. Nggak, itu bukan style ya. Kalau jadi menteri, kita susah syuting nanti. Tapi siapapun yang guru yang menyaksikan ini, saya rasa akan agree, saya rasa akan setuju dengan statement saya bahwa sekarang guru lebih banyak disibukkan sama administrasi, bukan ngajar. Betul. Karena dikit-dikit ganti. Jadi waktu mengajarnya justru malah minim. Jadi sibuk ngurusin administrasinya gitu. Ya balik lagi lah ya, ini pasti banyak layer yang harus kita bahas. Tetapi poin pentingnya adalah mudah-mudahan buat Mas di kesempatan ini saya pengen mengucapkan dulu terima kasih banyak kepada guru-guru yang meluangkan waktu untuk pendidikan di kita. Karena buat saya guru tuh, ya balik lagi ya, pahlawan tanpa tanda jasa kita sebut begitu. Karena kehadiran guru ini penting banget untuk perkembangan apapun di Indonesia gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah kita bisa bersinergi gitu Mas. Baik. Oke Kang, saya balik lagi ya soal ke Islam tadi ya. Kayaknya ini sholat ya, tentang sholat nih Kang. Kalau dulu saya pernah ngaji katanya as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Itu pemahaman secara hakikatnya bagaimana sih? Maksudnya tuh orang yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, apakah otomatis dia sebenarnya sudah sholat? Ya. Atau tetap butuh gerakan fisik atau seperti apa sebenarnya gitu? Ya, oke. Kita tahu bahwa sholat itu maknanya luas Mas Hendra. Ya, maknanya luas gitu. Jadi perdebatan ini perdebatan yang perennial tuh waduh panjang banget gitu. Orang di hakikat ngomong lu masih syariat. Nah. Gitu kan. Itu juga kan jadi sombong gitu ya. Terus orang syariat nggak ngerti hakikatnya nih orang nggak pernah sholat gitu. Gitu kira-kira. Nah, tapi saya ingin melihat dalam konteks yang lebih luas, kita bicara dalam konteks yang namanya bijaksana gitu. Gini Mas Hendra. Saya ibadah tuh saya bagi dua dulu Mas Hendra. Ada ibadah sosial dan ada ibadah private gitu. Sip. Jadi kalau untuk urusan private, ya udahlah. Betul nggak Mas Hendra? Iya. Karena Mas Hendra, saya, teman-teman semua, ya wilayah private adalah wilayah aku dengan Allah gitu. Iya. Makanya ada mahdoh, ada goir mahdoh gitu. Nah saya rasa kalau udah ngomongin ke sosial, ya udah lakukanlah kita di wilayah sosial dengan nyaman, karena kesosialan ini juga perlu untuk persatuan kan. Tapi untuk di wilayah private, ya saya rasa urusan private adalah urusan masing-masing gitu. Nah, apa maksudnya? Kita kembali dulu ke akar sholat Mas. Sholat ini memang sesuatu yang sangat sensitif, tetapi saya rasa kita penting memahami dalam 360 gitu ya, supaya kita nggak melihat sholat itu hanya dalam wilayah gerakan gitu. Karena kan yang saya sering cerita, ini orang sholat apa senam sih gitu ya, karena cuman gerakannya aja gitu. Nah, sholat itu kan silatun itu artinya terhubung Mas Hendra. Terhubung. Silatun. Nah, makanya ada silaturahim. Silaturahmi. Gitu kan. Jadi sholat itu artinya connecting lah bahasa gampangnya. Oke. Artinya, seseorang yang sholat adalah seseorang yang connecting kepada Tuhan, kepada Allah, gitu kira-kira. Artinya, ketika seseorang sholat, dia terkoneksi kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi dalam tanda petik nakhoda buat dirinya. Sip. Makanya kalau di Quran di surat 24 ayat 41, bahkan burung yang mengepakkan sayap, itu sholatnya dia kepada Allah. Jadi kita jangan menganggap sholat itu hanya begini gitu Mas. Bahwa ketika pohon apel yang berbuah apel, itu sholatnya pohon apel. Bahkan setiap semua apapun ini melakukan tasbih, zikir, dan sholatnya masing-masing yang mungkin kita nggak paham gitu. Itu dulu satu. Nah, sehingga point of view dalam konteks yang namanya sholat, kan Nabi Muhammad juga sholat di usia berapa sih? 53 something Mas. Baru turun gitu. Artinya kalau kita bicara dalam konteks gerakan, gerakan itu adalah sistem di mana kita melakukan pendisiplinan sebetulnya. Karena dalam beberapa perspektif, saya kasih contoh Mas. Let's say di wilayah syariat, sholat itu 5 waktu.
Tetapi ketika kita masuk ke dalam esensi, ya sholat nggak ada waktunya sebenarnya. Makanya disebut ada daim, sholat yang tidak mengenal ruang dan waktu gitu. Tetapi secara formalitas yang udah ditetapkan secara struktur sosial, yang 5 ini tetap penting. Struktur sosial. Struktur sosial, Ya. gitu intinya. Sehingga kalau yang struktur sosial yang sudah diketahui 98% ini melenceng, Ya. pasti akan chaos gitu. Ya. Karena kan kebanyakan orang taunya ikut-ikutan gitu by Iya, the way. iya, benar. Taunya sholat itu yang 5 waktu gitu. Tetapi ketika kita masuk, masa sih mas, kalau kita cuma ngomongin mengingat sholat 5 waktu, masa ingat Allah cuma, let's say, paling lama sholat berapa menit sih? 5 menit. Masa cuma 25 menit ingat Allahnya? Iya. Terus habis itu masa lupa gitu kira-kira. Nah jadi, saya ingin mengambil jalan tengah supaya kita juga bisa jalan sesuai dengan kapasitasnya, bahwa yang 5 ini tuh waker mas. Itu cuma pengingat aja. Karena kalau nggak diingetin, kita lupa. Oke, sip. Selesai gitu. Keren banget. Jadi kalau kita bicara, weh, oh iya ya, kan lupa salah satu sifat alamiah kita gitu. Gitu kan intinya. Maka dengan gerakan, dengan apa, itu kan semua sebetulnya konsep pengingat dalam konteks yang namanya ritual. Maka yang 5 ini jembatan. Target akhirnya, Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jembatan 5 waktu membuat kamu turun keji dan munkar, karena kenapa? Kamu diingetin untuk kembali ke Allah gitu loh mas. Karena sholat yang benar itu adalah sifat kasih sayangnya Allah hadir di kita. Iftitahnya hadir, basmalahnya hadir, alhamdulillahnya hadir. Jadi artinya yang 5 waktu itu adalah reminding, waker, pengingat. Jadi sorry ya Mas Hendra, rajin 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Karena prestasinya abis sholat semakin dermawan nggak? Abis yang 5 waktu semakin bisa maafin orang nggak? Karena output penilaiannya kan nggak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang takwa. Nggak ada. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin sholat. Nggak ada mas. Tetapi sholatnya yang menjadikan ketakwaan gitu. Outputnya. Dan kita jangan ngerasa udah sholat karena gini. Bukan. Ini baru mengingatnya. Dalam bentuk latihan. Tetapi sholat sejati setelah assalamualaikum dan assalamualaikum, assalamualaikumnya jadi perilaku bahwa saya datang membawa salam kedamaian gitu loh mas. Makanya kalau abis sholat selesai gitu, abis beres assalamualaikum kanan kiri marah-marah, nggak nyambung sebenarnya. Karena selesai sholat outputnya apa? Salam kanan, salam kiri. Saya damai ke kanan, saya damai ke kiri gitu. Mantap. Poinnya ada di situ gitu mas. Nah cuman yang saya cerita 95% ke atas kan nggak ngerti juga isinya apa gitu. Hanya ikut-ikutan tadi gitu. Nah, jadi saya simpulkan dulu, Mas. Konteks sholat bisa dalam konteks ritual itu sebagai pengingat atau reminding system waker. Tetapi sholat itu penting untuk dijadikan sebagai akhlak dan perilaku gitu. Bahkan Mas, kalau kita mau bicara dalam konteks apapun, ya sholat itu setiap tarikan nafas kan sebetulnya. Ketika setiap tarikan nafas kita memang mengingat Allah dan menjadikan sifat welas asihnya ada di dalam diri kita, ya itulah setiap saat ketika Mas Hendra ngelihat orang yang perlu makan, Mas Hendra beliin nasi bungkus, kasih, itu sholat gitu loh Mas. Karena ini wujud dari sholat adalah saya melakukan yang namanya ketakwaan gitu. Nah, dalam konteks yang sempit terkadang hanya dilihat bahwa sholat itu hanya sesuatu gerakan. Makanya Mas, maaf banget ya, banyak orang tua yang cuma nanya ke anaknya, nah udah sholat belum? Tapi lupa nanya outputnya. Jarang yang nanya, nah hari ini udah berbuat baik apa? Nah hari ini udah maafin orang belum? Keren ini. Udah dermawan belum? Ini jarang ditanya loh. Iya betul kan. Yang penting kamu udah gini, meskipun dia cuman sejadah terus pura-pura enggak juga gitu karena takut sama ibunya. Tapi justru yang jauh lebih penting adalah output dari gerakan yang 5 waktu ini menjadi sebuah perilaku kita dan akhlak yang lebih baik gitu mas. Itu yang paling penting. Nabi Isa bener-bener turun malam ini. Turun welas asih gitu. Aduh, keren. Gitu, Tapi Mas. gini, apa tuh namanya, saya malam ini memang pengen nanya hal-hal yang, ya apa ya, karena kita memang basicnya dari Muslim gitu Ya, kan. ya. Hal yang sekiranya masih membingungkan gitu Kang Abu ya. Misal kayak aku kan muter kemana-mana gitu ya, setiap orang tak tanya tentang, ini gimana sih dulu asal-usul manusia itu sebenarnya ada yang tahu nggak sih? Ada yang bisa ngeriset nggak sih kira-kira kalau emang manusia pertama kali itu dulu ada gitu, itu mulai dari balita, remaja, dewasa, atau udah tua gitu.
laki-laki apa perempuan dulu gitu, tentang Adam dan Hawa gitu. Ya. Lagian katanya di aku tanya beberapa ustadz juga nggak bisa ngejelasin tentang bagaimana proses terjadinya Adam dan Hawa itu yang bisa diterima oleh akal. Ya. Karena bekal dalam hidup itu bagi saya nalar dan rasa sih. Betul. Nah, bagaimana Kang Abu perspektifnya tentang hal ini bagaimana sih Kang? Ya, ini luas banget sih ya, Mas Iya, Hendra. iya. Kalau kita bicara tentang evolusi, kan Adam itu bukan orang pertama, tapi manusia pertama. Manusia pertama. Manusia pertama. Bedanya orang pertama sama manusia pertama Ya, apa? gini. Di Quran tuh nggak pernah ada kata-kata Nabi Adam tuh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Adam itu bukan sosok gitu, Mas. Bukan sosok. Tapi kesadaran. 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 Jadi kalau kita mau bicara konteks Adam, Adam itu adalah penyatuan ruh dengan jasad. Ya kita ini Adam sebenarnya. Oke. Yang dikasih hawa nafsu gitu. Itu dulu sederhananya. Oke. Jadi kalau kita bicara masalah proses evolusi, ini perlu waktu lama ya. Iya. Makanya di surat 2 ayat 30 tuh malaikat begitu mau turun komplain. Emang mau nyiptain kayak gini kan dulu udah pernah ada yang kayak gini, tapi bikin kerusakan gitu. Oke. Gitu intinya. Banuljan, Abuljan, Itulah. dan seterusnya. Dan gitu ya. seterusnya gitu. Sehingga bahasa gampangnya gini lah. Adam ini adalah seseorang yang mendapatkan pencerahan, Mas Hendra. Manusia hibrida. Apapun Oke, bentuknya oke, ya, siap. apapun bentuknya, karena ini luas banget ya Oke, dalam oke, perspektif. Cuman saya pengen hanya memudahkan untuk konteks bahwa saya rasa nggak perlu terlalu ribut yang pertama, yang kedua, yang ketiga, karena point of view-nya gini loh Mas. Adam itu seseorang yang memiliki kesadaran. Ketika dia sudah ada Hawa, maka kesadarannya bisa turun. Maka Adam turun itu tuh bukan dari langit, jatuh kayak Mr. Bean, itu bukan gitu. Tetapi ketika seseorang turun kesadarannya karena dia mengikuti hawa nafsunya, itulah Adam yang turun ke dunia gitu. Jadi turun itu bukan placement atau tempat. Jadi Adam mendunia gitu loh Mas. Nah jadi kalau kita mau berbicara sekali lagi, orang itu kan hanya sosok fisik yang hanya mengikuti keinginan hawa nafsu, katakanlah begitu. Tapi manusia, dia udah memiliki kesadaran ketuhanan gitu kira-kira. Nah, saya mau menggampangkan gitu aja ya, supaya sederhana, dan saya rasa yang paling terpenting adalah apa pemaknaan ini untuk kita sekarang gitu loh. Itu yang paling penting gitu.